Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A ingin menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Evi Mariana Sari. Kepada Evi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian kalimat efektif? Kalimat yang hanya dapat ditafsirkan dalam suatu makna lugas atau denotasi sehingga di antara pembaca atau penulis dan pendengar atau pembicara terdapat pemahaman yang sama terhadap makna kalimat yang dituliskan. Slide selanjutnya. Ciri-ciri kalimat efektif terdapat 7. Yang pertama ada kesepadanan. Kalimat efektif mempunyai struktur yang baik, artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap akan membentuk keterpaduan arti. Yang kedua ada keparalelan. Kalimat efektif mempersyaratkan adanya kesejajaran unsur-unsur dalam kalimat. Kesejajaran unsur-unsur kalimat ini akan memudahkan pemahaman, pengungkapan pikiran, serta kesejajaran makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang diungkapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deslia Sari. Selanjutnya yaitu ketegasan. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan, ide pokok, inti pikiran. Biasanya ini ditekankan ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara biasanya akan memberi penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya. Pada bagian kalimat tadi dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan dalam kalimat. Selanjutnya ada kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan, maka yang diacu sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang utama adalah seberapa banyaknya kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gary. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah kecermatan. Kalimat efektif juga harus ditulis dengan cermat, tepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keracunan dalam kalimat. Selain itu, hindari mengulangi kata-kata yang sama yang tidak ditunjukkan untuk sebuah penekanan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah kepaduan. Kalimat efektif hanya mengandung satu gagasan atau ide, agar pembaca tidak kebingungan dalam menelaah arti dari sebuah kalimat yang ingin disampaikan penulis. Ciri-ciri yang terakhir adalah kelogisan. Selain itu, kalimat efektif juga harus logis, mudah dimengerti, dan mudah diterima dengan akal sehat, sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ricardo. Materi istilah kalimat efektif dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kalimat baku. Kalimat yang digunakan dalam kepentingan apapun yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, tulisan, atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Yang kedua, kalimat ilmiah. Tulisan yang disusun secara sistematis dan logis. Kalimat ilmiah biasa digunakan pada laporan, makalah, dan tesis. Yang ketiga, kalimat logis. Kalimat yang maknanya sesuai dengan kaidah-kaidah penalaran. Yang keempat, kalimat bernalar. Kalimat yang menggunakan nalar atau bisa diterima oleh akal manusia. Yang kelima, kalimat formal. Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dan biasanya menggunakan kata baku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Feni Neriza. Baik, syarat kalimat efektif. Yang pertama, minimal memiliki subjek dan predikat. Contohnya, ibu memasak. Ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Yang kedua, harus logis. Dapat diterima akal sehat. Contohnya, buku itu membahas soal PTN. Buku itu sebagai subjek, membahas sebagai predikat, dan soal PTN sebagai objek. Yang ketiga, hubungan antara predikat dan objek atau pelengkap erat. Contohnya,
Bu Siska akan membuka cabang restoran di Jakarta. Bu Siska sebagai subjek akan membuka sebagai predikat dan cabang restoran sebagai objek di Jakarta sebagai keterangan tempat. Yang keempat adalah subjek tidak dapat didahului preposisi. Contohnya, jika Kevin malas, dia tidak lulus. Jika Kevin malas sebagai keterangan, ia sebagai subjek dan tidak lulus sebagai predikat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Marcella. Pada Dina dipersilakan. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, bentuk aktif dan pasifnya tepat. Contohnya, Kevin akan menemui orang itu. Aktif. Kevin sebagai subjek akan menemui sebagai predikat dan orang itu sebagai objek. Orang itu akan saya temui, yaitu pasif. Yang kedua ada, saya akan membantu ibu. Aktif. Saya sebagai subjek akan membantu sebagai predikat dan ibu sebagai objek. Ibu akan dibantu oleh saya pasif. Harus paralel atau sejajar berhubungan dengan predikat. Contohnya, polisi berhasil menangkap penjahat. Polisi itu subjek, berhasil menangkap itu predikat, dan penjahat itu objek. Yang kedua ada konjungsi relatif tepat. Tidak, tetapi, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, antara, dan lebih daripada, baik maupun. Contohnya, dia tidak cantik tetapi manis. Dia bukan hanya penulis, melainkan juga produser. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safa Salsabila. Diksi atau pemilihan kata tepat. Contoh, Kevin belajar pada itu adalah kata yang benar, sedangkan dia adalah salah. Dan seharusnya Kevin belajar pada malam hari. Begitu juga dengan yang di bawahnya, yaitu kursi itu terbuat dari rotan. Yang kedua ada tidak ambigu atau menimbulkan makna ganda. Contoh, menurut kabar burung, Pak Budi sakit. Konotasinya akan berbeda dengan menurut kabar, burung Pak Budi sakit. Selanjutnya, harus denotasi atau makna sebenarnya. Tidak boleh menggunakan makna yang ada dua gitu. Contoh, Kevin membawa buah tangan. Seharusnya Kevin membawa oleh-oleh. Materi selanjutnya dia akan disampaikan dengan Weni Aditya. Syarat selanjutnya. Menggunakan kata baku, contoh, fotokopi menjadi fotokopi, apotik menjadi apotek, hutang menjadi utang, nafas menjadi napas, hembus menjadi embus, kwitansi menjadi kuitansi. Selanjutnya, tidak pleonastis atau tidak berlebihan. Contoh, para dosen-dosen akuntansi mengajar dengan amat sangat baik sekali. Dengan kalimat afektif, syarat tidak berlebihan, maka akan menjadi dosen-dosen akuntansi mengajar dengan sangat baik. Yang terakhir, syarat sesuai EYD atau ejaan yang digunakan atau PUEBI. Contoh, aku membeli pisang, dan jambu. Dengan kalimat efektif, syarat sesuai EYD, maka akan menjadi aku membeli pisang dan jambu tanpa tanda koma. Yang terakhir, saya lahir pada hari Senin. Dengan syarat sesuai EYD, maka akan menjadi saya lahir pada hari Senin dengan hari tanpa menggunakan huruf kapital. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.